Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Melanjutkan video yang kemarin ini ya. Gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke ya. Kemarin saya kedatangan sebuah televisi yaitu kerusakan AV tidak masuk ya. Dan kemarin sudah dicoba, ternyata bukan set-top box-nya yang rusak ya, melainkan TV-nya yang rusak. Oke, kemarin ini sudah dicoba menggunakan dua STB, satu bawaan dari user dan satu lagi STB yang baru ya, ternyata tetap tidak bisa. Jadi kerusakan udah pasti di televisinya ya. Oke, bagaimana cara saya untuk memperbaikinya dan apanya yang rusak yang menyebabkan AV tidak masuk atau gambarnya tidak muncul namun suara ada? Simak terus videonya sampai selesai ya. Dan sambil mengingatkan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik subscribe. Oke, supaya kalian tidak gagal paham, pantengin terus videonya. Oke teman-teman, ini dia televisinya, sudah saya buka cover belakangnya ya. Sudah kelihatan seperti ini kondisi mesinnya. Sepertinya sudah lama tidak dibuka ya untuk televisinya. Oke, sebelum melangkah memvonis apanya rusak, sebaiknya kita lepas dulu untuk kabel-kabelnya yang ada di depannya supaya lebih mudah untuk pengecekan. Oke, kita posisikan lebih dahulu biar gampang terlihat di kamera jelas. Oke, sebaiknya sebelum kita memperbaiki sebuah televisi ataupun perangkat apa yang lainnya, alangkah baiknya jika kita sudah mengetahui blok-blok daripada televisi itu sendiri ya, yang mana lebih mempermudah kita dalam untuk mencari kerusakannya ya. Di bagian apa kita harus sudah tahu. Maka dari itu saya jelaskan di sini biar mudah dalam memperbaikinya. Oke, sebelumnya kita bersihin dulu biar kelihatan, ataupun yang rusak kelihatan, bisa kita kelihatan ataupun kelihatan dari fisiknya ya. Oke, jika dilihat dari segi fisik tidak ada kecacatan atau tidak ada yang kita curigai, kita bisa langsung membuka bagian belakang dan melakukan pengecekan pada tegangan-tegangan yang kita curigai di bagian apa gitu ya. Oke, jika memang ini kerusakannya bagian videonya ya, berarti input dari video ada yang putus, entah itu komponen yang mati atau apa. Yang jelas pengecekan dilakukan pada input videonya ya. Jalur input video menuju biasanya melewati transistor ya. Di sebelah sini kita ada transistor 3 buah, yaitu transistor untuk AV dan audio ya. Biasanya seperti itu, tapi tidak semua televisi memiliki transistor, bisa langsung masuk ke IC Chrome seperti itu ya. Tapi alangkah baiknya kita cek dulu bagian sebelum masuk ke IC Chrome. Oke, kebetulan di sini menggunakan 3 buah transistor dan kita akan melakukan pengecekan di bagian situ terlebih dahulu, apakah di situ normal ada bekerja transistor tersebut ya atau tidak. Kita bisa melakukan pengecekan tegangan yang masuk ke transistor tersebut. Biasanya letak ke transistor tersebut ada di bagian bawah dari tuner, kayak bersebelahan dengan tuner. Kalau TV Cina agak jauh ya, jadi kalau TV Cina lurus dari soket langsung menuju ke IC. Oke, kita lakukan pengecekan tegangan di bagian supply ke transistor yang untuk AV tadi ya. Oke, di sini sebelum masuk ke
kolektor transistor tegangan 8 volt, 2. Oke, dan setelah masuk di sini ada resistor ya. Ternyata tegangan hilang. Oke, di sini dia terbaca ya 0 volt ya. Oke, jadi untuk kecurigaan mungkin transistornya ataupun resistornya yang mati. Coba kita cek dulu untuk bagian kaki kolektor tadi ya, apakah short atau tidak, dengan menggunakan tester ya, dan ternyata tidak short ya, dibolak-balik tetap sama, tidak menyambung tapi sedikit seperti itu ya, intinya tidak short. Oke, untuk oke ya, berarti kecurigaan ada pada bagian resistornya ya, yaitu resistor yang menyuplai tegangan ke transistor video ya. Oke, di sini menggunakan transistor 1 kilo. Jadi memang untuk transistor seperti resistor seperti ini jarang rusak sebenarnya ya. Jadi walaupun tegangan masuk besar, walaupun short biasanya jarang rusak. Namun nggak tahu kenapa ini kelihatannya putus ya. Tapi kita akan melepaskan dulu ya supaya lebih mudah dalam pengukuran apakah benar memang putus atau tidak. Kita lepas dulu ya. Oke, sudah terlepas, tinggal kaki satu lagi. Oke ya, ini dia resistornya 1K, yaitu coklat, hitam, merah, berarti 1K. Kita tes dengan multitester dengan selektor menuju ke 2000 ya, artinya 2K. Seperti itu, kita tes dulu. Oke, ternyata memang benar. Ini dia sudah putus. Di situ multitester digital tidak berubah sama sekali ya, tetap 0. Berarti memang benar untuk resistornya sudah putus. Jadi ada kemungkinan kerusakan hanya pada resistor ini ya. Oke, memang benar ini putus, tidak menyambung sama sekali. Pantas saja dari tegangan hilang di situ ya, karena resistornya mati. Oke, ini dia saya sudah mendapatkan resistor dengan nilai 1K5 ya. Kebetulan untuk 1K tidak ada, kita menggunakan 1K5 dulu. Kalau nanti memang sudah jadi, kita bisa menggantikannya dengan yang benar 1K supaya lebih maksimal seperti itu. Oke, kita pasang terlebih dahulu dan nanti hasilnya seperti apa ya. Disarankan untuk kalian yang pemula tonton video ini jangan di skip ya, supaya kalian benar-benar paham. Jadi komponen di bagian mana yang rusak ya. Meskipun untuk kerusakan seperti ini tidak sama ya, walaupun kerusakannya ciri-cirinya sama, tapi titik kerusakan tidak mesti sama seperti itu. Dan di sini kebetulan resistornya putus, apakah memang hanya resistornya atau mungkin bahkan di IC Chrome-nya tidak bekerja juga bisa ya. Tapi kita karena di sini resistornya sudah mati, jadi kita akan mengganti resistornya terlebih dahulu. Mudah-mudahan hanya resistornya saja. Ya, kita solder terlebih dahulu ya. Sambil mengingatkan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan jangan lupa tekan like jika kalian menyukai video ini. Dan jangan lupa untuk dibagikan supaya lebih banyak yang tahu. Untuk kerusakan-kerusakan seperti ini sebenarnya mudah sekali ya dalam pengecekan kerusakannya ya. Oke, sudah terpasang, kita lakukan pengecekan tegangan apakah sudah ada masuk ke transistornya atau belum. Kalaupun belum berarti transistornya ada yang short seperti itu ya. Coba kita tes dan nyalakan televisi. Alhamdulillah televisi sudah nyala. Oke.
Tunggu sebentar, gambar belum muncul, oke ya, sudah muncul ya, kelihatan dari spion. Saya menggunakan spion untuk melihat gambar di bagian depan. Oke, kita cek ke tegangan yang masuk tadi ya. Oke, di sini kita tes, maaf untuk selektornya kesasar. Oke, posisikan di 20 volt seperti itu ya, karena tegangan di sini 8 volt. Oke, masuk 8 voltnya, dan dari resistor sudah masuk 5,5. Berarti sudah bekerja ya, yang tadinya 0 sekarang 5,5 volt. Oke, mudah-mudahan ini berhasil ya. Kerusakan hanya di resistornya ya. Kita coba langsung dan kita pasang terlebih dahulu untuk kabelnya. Oke, ini dia kabel AV yang ke depan, yaitu AV2 kalau nggak salah, sedangkan yang di belakang AV1 biasanya seperti itu. Oke, kalau sebelumnya untuk AV1 dan 2 tetap tidak bisa ya, tapi sekarang coba saja apakah sudah berhasil ya. Alhamdulillah. Oke, kita nyalakan televisinya dan kita siapkan STB nya ya, yang kemarin yaitu bawaan dari yang punya ya, yaitu STB Evercross. Kalau punya saya kemarin Luby yang baru ya. Jadi untuk bawaan dari yang punya televisi Evercross kita coba, mudah-mudahan ini berhasil ya. Oke, kita pasang dulu untuk cek RCA nya ya. Oke, kita pasang dulu untuk cek RCA nya ke STB dan kemudian ke TV nya. Oke, bismillahirrohmanirrohim, semoga berhasil. Oke, seperti biasa kabel warna kuning tetap di kuning, merah di merah, putih di putih, dan seperti itu juga di televisinya biar mudah seperti itu. Oke, STB sudah nyala dan kita colokkan langsung ke televisinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ternyata soketnya di belakang belum dipasang untuk menggantikan ke AV1 dan 2 nya ini ya. Oke, kita pasang dulu soketnya untuk tombol depan supaya bisa memindah ke AV1. Oke, kita nyalakan kembali. Oke, kita pasang bismillahirrohmanirrohim, dan kemudian kita posisikan di AV1 ya. Ternyata sudah menyala ya, ternyata hanya resistornya memang benar. Alhamdulillah, jadi tidak memerlukan biaya terlalu banyak seperti itu. Oke, kita pasang antena digital yang sudah saya modifikasi ya, yang kemarin tidak bisa digunakan, sekarang sudah bisa digunakan lagi. Untuk video cara memodifikasi antena digitalnya ada di video berikutnya. Oke, ini dia antenanya belum terbaca karena kemarin programnya beda. Baik, kita program terlebih dahulu untuk STB nya. Sudah masuk. Oke, terlihat ada gambar, berarti memang benar sudah menyala ya. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa untuk dibagikan ke teman-teman kalian ya, supaya lebih banyak yang tahu. Oke, tinggal kita setting-setting karena ini RCA nya sedikit kendur ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk dibagikan. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.